Bayu hanya ingin pulang malam itu, tapi jalan setapak di pinggir kebun terasa terlalu sunyi. Dari kejauhan, bayangan putih mulai bermunculan, mereka menatapnya. Dan malam itu, sunyi berubah jadi teror. Bayu mengayuh motornya pelan melewati jalan tikus yang menghubungkan pabrik tempatnya bekerja dengan gang kosnya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00.117. Angin malam terasa menusuk tulang, membawa aroma tanah basah bercampur bau dedaunan yang membusuk. Lampu jalan di sepanjang jalan itu hanya ada 3, dan semuanya redup, berkedip seperti lilin kehabisan minyak. Dari kejauhan, tepat di tikungan menuju area persawahan, Bayu melihat sosok lelaki tua berdiri mematung di bawah lampu yang berkedip. Bajunya compang-camping, kulitnya pucat, dan matanya terlalu putih, seperti bola mata ikan asin. Begitu Bayu mendekat, lelaki itu tersenyum, senyum tipis yang tidak membuat tenang. "Anak muda, mau belanja murah? Ada pasar malam yang cuma buka untuk orang-orang terpilih." Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Bayu tertawa kecil, mengira ini hanya orang iseng. "Pasar malam jam segini, Pak." Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya yang kurus untuk menunjuk sebuah jalan setapak di antara 2 pohon beringin besar. "Ikuti jalan itu, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang, dan kalau sudah di dalam, jangan pernah menawar." Ucapan itu membuat Bayu sedikit merinding, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia menyalakan motor lagi dan memasuki jalan setapak itu. Begitu melewati celah di antara beringin, hawa dingin langsung menyergap, menusuk sampai tulang. Udara di sana jauh lebih pengap, seakan semua suara dari luar menghilang. Di ujung jalan, Bayu mulai mendengar riuh suara orang bercampur dentingan logam, tawa, dan teriakan pedagang. Lampu-lampu gantung berbentuk lampion merah mulai terlihat. Semakin ia melangkah, semakin jelas pasar itu. Tenda-tenda berwarna kusam berjejer rapi, meja-meja penuh barang dagangan yang berkilauan, dan aroma wangi kemenyan bercampur bau daging mentah. Namun, satu hal yang membuat Bayu mulai gelisah adalah wajah para penjualnya. Mereka terlihat tidak normal. Wajah mereka samar, seperti tertutup lapisan kabut tipis. Beberapa memiliki mata terlalu besar atau senyum yang terlalu lebar. Bahkan saat ia melewati salah satu lapak, penjualnya tampak melayang sedikit dari tanah. Seorang wanita berkerudung hitam menatapnya tajam dari balik lapak berisi kain kafan dan batu nisan mini. Bibirnya bergerak pelan, dan suara yang sampai di telinga Bayu adalah bisikan berat. "Ingat, jangan menawar." Jantung Bayu mulai berdebar. Ia terus berjalan melewati deretan lapak, sampai akhirnya matanya tertuju pada sebuah tenda besar di ujung pasar. Tenda itu dikelilingi kain putih kotor, dan di depannya berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan. Wajahnya pucat, matanya kosong, pocong. Pocong itu tidak diam. Ia perlahan mengangkat tangan, melambaikan isyarat memanggil Bayu. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan saat tenda itu terbuka, Bayu melihat isi lapak. Meja kayu panjang dengan kepala-kepala manusia segar tersusun rapi, darahnya masih menetes ke tanah. Suara riuh pasar mendadak hilang. Bayu merasakan napasnya tercekat. Dari belakang, suara bisikan lirih tapi jelas terdengar memanggil namanya. "Selamat datang di pasar pocong, Bayu." Bayu berdiri terpaku di depan lapak pocong itu. Bau anyir bercampur wangi kemenyan memenuhi udara, menusuk hidung, membuat perutnya mual. Kepala-kepala manusia di meja seakan masih hidup. Mata mereka terbuka lebar, menatap kosong,
Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Pocong itu menatapnya tanpa berkedip. Anehnya, bibirnya tetap rapat, namun suara terdengar langsung di dalam kepala Bayu. Dalam, berat, dan bergema. "Kau tamu istimewa malam ini, silakan pilih." Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Pandangannya teralihkan ke sebuah kantong hitam di pojok meja, seperti menariknya secara gaib. Tanpa sadar, jarinya menunjuk kantong itu. Pocong itu mengambilnya, gerakannya lambat namun pasti, lalu meletakkannya di depan Bayu. Bayu membuka kantong itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas besar dengan batu merah darah. Batu itu berdenyut. Denyutnya mengikuti irama jantung Bayu, seolah cincin itu hidup. Aku nggak punya uang," ucap Bayu terbata. Namun, mulutnya justru mengeluarkan kata-kata lain yang bukan kehendaknya. Ia menawar harga. Detik itu juga, suasana pasar berubah. Suara riuh hilang. Lampion-lampion di atas kepala mereka berkelip, lalu satu persatu padam. Para penjual berhenti beraktivitas, lalu menoleh ke arah Bayu. Serentak, mata mereka membesar, pupilnya memanjang vertikal seperti mata ular. Mulut mereka sobek hingga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi hitam runcing. Beberapa penjual mulai mengeluarkan suara geraman, sementara yang lain tersenyum lebar hingga wajahnya nyaris terbelah. Wanita berkerudung hitam yang tadi memperingatkannya kini muncul dari kerumunan. Ia melangkah perlahan, matanya tak lepas dari Bayu. "Kau melanggar aturan." Suaranya kini lebih berat, bergema seperti dari dalam gua. Bayu panik. Ia memutar badan dan berlari, menabrak lapak-lapak yang kini berubah menjadi gundukan tanah kuburan. Meja-meja berisi barang dagangan lenyap, berganti nisan-nisan tinggi yang bertuliskan nama-nama yang tidak ia kenal. Dari balik gundukan tanah itu, tangan-tangan pucat keluar, mencoba meraih kakinya. Di ujung pasar, ia melihat celah di antara dua pohon beringin yang tadi ia lewati. Kabut tebal mulai merayap dari sana. Bayu berlari sekuat tenaga, napasnya memburu. Tapi begitu hampir sampai, dari kabut itu muncul sosok lelaki tua yang menuntunnya masuk. Namun kini, wajah lelaki itu berubah. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya putih semua, dan mulutnya sobek memanjang. "Kau tidak akan pulang sebelum membayar." Dari belakangnya, terdengar suara berat melompat. "Duk, duk, duk." Pocong itu muncul, berdiri tepat di depan Bayu. Wajahnya mendekat, matanya hanya hitam legam tanpa bola mata. Dan dari mulutnya keluar bau busuk kematian. Pocong itu tersenyum. "Kalau kau tak bisa membayar, kau akan menjual dirimu di sini." Bayu ingin menjerit, namun tiba-tiba dunia di sekitarnya runtuh menjadi gelap total. Bayu terbangun dengan kepala berat, seperti habis dihantam benda keras. Pandangannya buram, tapi samar-samar ia melihat cahaya merah temaram. Bau kemenyan menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma busuk seperti daging membusuk di udara panas. Ketika penglihatannya mulai jelas, ia sadar sedang duduk di sebuah bangku kayu reyot. Di depannya terbentang sebuah meja lapak. Namun, yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah isi meja itu. Tumpukan kain kafan putih terlipat rapi, tapi ujungnya kotor dan basah. Batu nisan mini dengan nama-nama yang seolah berembun darah. Botol kaca berisi cairan hitam pekat, di mana kadang muncul gelembung seperti sedang bernapas. Bayu tersentak, mencoba berdiri. Tapi kedua kakinya seperti dipaku ke lantai tanah. Tangannya juga terasa kaku, dingin seperti batu. Ia menatap telapak tangannya, kulitnya pucat, nyaris transparan, dengan urat kebiruan yang terlihat jelas. Suara langkah kaki terdengar dari sebelah kanan. Wanita berkerudung hitam
yang sebelumnya memperingatkannya kini berdiri di samping lapak. Tatapannya dalam, wajahnya tak sepenuhnya manusia. "Selamat datang di keluarga," katanya lirih. "Kau akan berjualan di sini sampai ada yang menggantikan posisimu." Apa maksudnya?" Bayu setengah berteriak. Wanita itu tersenyum tipis, namun senyumnya dingin. "Pasar Pocong tidak membiarkan hutang. Kau menawar, kau melanggar. Sekarang kau jadi bagian dari kami. Dan satu-satunya cara keluar adalah membuat orang lain melanggar aturan yang sama." Bayu ingin membantah, tapi tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menyusun kain kafan, merapikan batu nisan, dan mengatur botol-botol di meja. Lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat menawarkan barang, bukan dengan suaranya, tapi dengan suara berat yang bukan miliknya. Tak lama kemudian, seorang pembeli datang. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan langkahnya goyah. Namun Bayu mengenalinya. Itu Andi, teman kerjanya di pabrik. "Andi!" seru Bayu, mencoba bangkit, tapi mulutnya hanya mengeluarkan kata-kata promosi. "Kain kafan putih, kualitas terbaik. Murah." Andi menatapnya heran. "Bayu, kamu ngapain di sini? Astaga, murah banget harganya. Tapi bisa kurang enggak?" Detik itu juga, darah Bayu seperti berhenti mengalir. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia ingin berteriak memperingatkan Andi, tapi suara yang keluar hanyalah, "Silakan tawar." Semua penjual yang ada di sekitar langsung berhenti bergerak. Mata mereka serentak menoleh ke arah Andi. Wajah mereka mulai berubah, mulut robek, mata melotot, lidah menjulur panjang, dan tubuh melayang sedikit di atas tanah. Suara dentingan logam di pasar berganti menjadi dengungan rendah yang membuat telinga Bayu bergetar. Lampion-lampion padam satu persatu dan hanya menyisakan cahaya merah dari lapak pocong di ujung pasar. Andi mundur satu langkah, tapi tangan-tangan pucat mulai meraih dari dalam tanah, mencengkeram kakinya. Bayu mencoba melawan kekakuan tubuhnya, berusaha menolong, tapi wanita berkerudung hitam menepuk bahunya. Sentuhan itu dingin menusuk tulang. "Jangan, dia harus menggantikanmu." Bayu menatap Andi yang kini diseret ke arah lapak pocong. Dari kegelapan, suara loncatan pocong terdengar semakin dekat. Duk, duk, duk. Setiap lompatan mengguncang tanah. Ketika pocong itu muncul, ia langsung berdiri di depan Andi. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi yang tak wajar. Ia menunduk, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Andi. Wajah Andi seketika pucat pasi, lalu semuanya gelap bagi Andi. Bayu merasakan belitan tak kasat mata di tubuhnya mulai mengendur. Tangan dan kakinya bebas bergerak lagi. Ia menatap wanita berkerudung hitam yang tersenyum puas. "Selamat, hutangmu lunas. Tapi ingat, pasar ini meninggalkan tanda di setiap orang yang pernah jadi bagiannya." Bayu menunduk dan matanya membelalak. Di pergelangan tangannya kini terukir garis merah melingkar, seperti bekas tali yang membakar kulit. Garis itu berdenyut mengikuti detak jantungnya. Bayu berdiri mematung di lapaknya. Pasar pocong kembali riuh, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Lapak-lapak kembali berjejer, lampion merah menyala, dan bau kemenyan bercampur aroma daging mentah memenuhi udara. Namun, di sudut pikirannya, satu hal menguasai dirinya. Keluar dari sini. Ia menoleh pelan ke arah belakang pasar. Di sana ada lorong panjang yang dijaga oleh dua pocong tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Kain kafannya kusut dan kotor dengan bercak tanah pekat. Tubuh mereka tidak bergeming, namun mata kosongnya terus menatap siapa saja yang mencoba mendekat. Bayu mengamati dari jauh. Tidak ada pengunjung yang berani ke arah itu. Lorong tersebut seperti tidak dianggap ada oleh orang lain. Tapi entah kenapa dari lorong itu Bayu bisa merasakan hembusan angin dingin
dan samar-samar aroma udara segar seperti di luar pasar. Malam itu, setelah beberapa jam berjualan, Bayu memutuskan untuk mencoba. Ia pura-pura menutup lapaknya lebih awal. Wanita berkerudung hitam sempat menatapnya lama, namun tidak berkata apa-apa. Bayu mengambil napas panjang, lalu berjalan cepat menuju lorong itu. Dua pocong penjaga hanya berdiri diam, kepala mereka sedikit menunduk. Saat Bayu melewati mereka, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan di telinganya terdengar bisikan lirih seperti ribuan suara berlapis. Sekali kau masuk, tak ada jalan kembali. Bayu mengabaikannya. Lorong itu panjang, gelap, dan sempit. Tanah di bawah kakinya basah, kadang terasa licin, kadang seperti bergelombang. Di dinding tanah di kanan dan kiri, ia melihat guratan-guratan tak beraturan, seperti bekas kuku manusia yang mencakar tanah. Semakin jauh ia berjalan, semakin terdengar suara-suara aneh. Teriakan minta tolong yang terdengar jauh. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Bisikan yang memanggil namanya berulang kali. Bayu, Bayu, jangan tinggalkan kami. Bayu mempercepat langkah. Di kejauhan, ia mulai melihat cahaya putih yang remang, seperti pintu keluar. Jantungnya berdegup kencang, kakinya melangkah lebih cepat. Namun, ketika ia tinggal beberapa meter dari cahaya itu, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergerak. Bayu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Saat ia mencoba bangkit, tangannya merasakan sesuatu yang berlendir. Ia menunduk dan darahnya membeku. Dari tanah, tangan-tangan pucat keluar. Jari-jarinya kurus panjang dengan kuku hitam mencengkeram kakinya. Wajah-wajah pucat bermata kosong muncul setengah dari tanah. Mulut mereka terbuka lebar seperti berusaha menghirup udara. Bayu berusaha menendang dan melepaskan diri, tapi setiap gerakannya malah membuat tanah semakin amblas. Ia merasakan tubuhnya ditarik ke bawah, masuk ke dalam tanah yang dingin dan basah. Dari ujung lorong, suara loncatan pocong terdengar mendekat. Duk, duk, duk. Bayu menoleh dan matanya membelalak. Di belakangnya, dua pocong penjaga kini bergerak. Kepala mereka berputar 180 derajat. Mata kosong mereka menatap langsung ke arahnya. Dan dari mulut mereka keluar cairan hitam yang menetes ke tanah. Seketika, cahaya di ujung lorong padam. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat dan tarikan kuat yang menyeret Bayu semakin dalam ke perut bumi. Saat kepalanya hampir tertutup tanah, ia mendengar suara wanita berkerudung hitam berbisik tepat di telinganya. Kau tak akan pernah keluar lewat sana. Bayu tersentak terbangun. Pandangannya kabur, napasnya berat, dan tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan, seperti tidak lagi memiliki bobot manusia normal. Ia melihat sekeliling. Ia kembali di pasar. Namun, ada yang berbeda. Langkah-langkah para penjual kini terasa lebih lambat di matanya. Gerakan mereka seperti bayangan. Suara pasar terdengar lebih dalam, bergema, seolah berasal dari dasar sumur. Ia menunduk melihat tangannya. Kulitnya pucat, nyaris transparan, dan urat kebiruan berdenyut pelan. Saat ia mengangkat tangan, cahaya lampion menembus kulitnya. Aku masih hidup? Gumamnya lirih. Suara pelan menjawab di belakangnya. Kau di antara hidup dan mati. Bayu menoleh. Wanita berkerudung hitam berdiri di sana, membawa kantong hitam yang dulu ia ambil dari pocong. Ia meletakkannya di meja Bayu dengan hati-hati. Kalau kau mau pergi, kembalikan cincin ini pada yang berhak, katanya. Bayu menatap kantong itu. Jemarinya gemetar saat membukanya. Cincin emas dengan batu merah darah itu masih di dalamnya, dan kini denyutnya lebih cepat, seperti jantung yang berdegup karena ketakutan. Siapa pemiliknya? Tanya Bayu. Wanita itu tersenyum tipis. Dia menunggumu di lapak paling ujung.
Bayu menelan ludah. Ia tahu lapak itu, lapak pocong. Lampion-lampion di sepanjang jalan menuju sana tampak berkedip-kedip, dan udara di sekitar jalur itu lebih dingin daripada tempat lain di pasar. Ia melangkah, melewati penjual-penjual yang kini menatapnya seperti memantau buruan. Beberapa penjual berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dari sudut mata, Bayu melihat ada yang menjual kendi berisi kepala manusia yang matanya masih berkedip. Ada juga yang menjajakan tubuh-tubuh mungil seperti bayi, namun berkulit abu-abu. Setiap langkah mendekat ke lapak pocong, Bayu merasakan berat di dadanya. Suara detak cincin di tangannya semakin keras hingga mengalahkan semua suara di pasar. Akhirnya, ia tiba. Pocong itu berdiri di sana, diam, matanya kosong, namun Bayu merasa tatapan itu menembus ke dalam pikirannya. "Aku mengembalikan ini," kata Bayu sambil meletakkan cincin di meja. Pocong itu menunduk perlahan, senyum mengembang di wajah pucatnya. "Kau membayar hutangmu, tapi harga kebebasanmu bukan itu saja." Bayu mengernyit. "Apa maksudmu?" Pocong itu maju satu langkah. Bayu bisa mencium bau busuk kematian yang begitu pekat, membuat perutnya hampir muntah. "Keluar dari sini, berarti kau meninggalkan sesuatu di belakang," bisiknya. "Nyawamu akan kembali, tapi pasar pocong akan selalu ada di belakangmu. Kau akan mendengar panggilannya, dan saat waktunya tiba, kau akan kembali. Tidak sebagai pembeli, tapi sebagai barang dagangan." Ucapan itu menusuk kepala Bayu seperti paku panas. Sebelum ia sempat merespon, pocong itu menyentuh dahinya dengan ujung jarinya yang dingin seperti es. Seketika penglihatannya memutih, tubuhnya terasa terhisap ke dalam pusaran. Bayu hanya sempat mendengar suara wanita berkerudung hitam berbisik di kejauhan, "Selamat tinggal untuk sementara." Bayu terbangun di tanah basah. Bau lumpur bercampur amis darah memenuhi hidungnya. Ia membuka mata. Ia berada di jalan kecil dekat rumahnya. Langit masih malam, tapi suara jangkrik dan anjing menggonggong terdengar jelas. Dia meraba tubuhnya. Kulitnya hangat, nafasnya normal, jantungnya berdetak. "Aku pulang," gumamnya. Setengah lega, setengah tak percaya. Namun rasa lega itu runtuh saat ia menunduk dan melihat telapak tangannya. Di tengah telapak ada tanda lingkaran kecil merah kehitaman, seperti bekas terbakar. Tanda itu berdenyut pelan, seirama dengan detak jantungnya. Bayu berjalan pulang. Rumahnya gelap, pintu terkunci dari dalam. Ia mengetuk. "Bu, ini Bayu," serunya. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan ibunya berdiri di ambang, memegang lampu minyak. Wajah ibunya pucat. "Kamu, Bayu?" "Iya, Bu. Kenapa?" Ibunya tidak menjawab, hanya memandanginya dari atas ke bawah, lalu perlahan mundur sambil berucap lirih, "Astagfirullah." Bayu masuk, mencoba menenangkan ibunya, tapi matanya menangkap sesuatu di cermin ruang tamu. Di pantulan, tubuhnya terlihat sedikit berbeda. Matanya lebih gelap, kulitnya pucat, dan di belakangnya, tepat di sudut gelap ruangan, terlihat siluet sosok pocong berdiri diam, menunduk seperti mengawasinya. Bayu berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah cermin, pocong itu masih ada. Wajahnya tersenyum. Sejak malam itu, hidup Bayu berubah. Kadang, saat ia duduk sendirian, telinganya menangkap suara sayup-sayup dari kejauhan. Suara para pedagang memanggilnya. Suara tawar-menawar, suara denting koin. Semakin lama, suara itu makin jelas. Dan setiap ia tidur, mimpinya selalu sama. Ia berjalan di lorong lampion merah, dan di ujung sana ada lapak kosong yang menunggu. Lapak dengan papan kayu yang bertuliskan namanya sendiri. Sampai suatu malam, Bayu tidak bangun lagi. Ibunya menemukannya duduk di kursi ruang tamu,
Mata terbuka menatap cermin dengan senyum tipis di wajahnya. Tanda di telapak tangannya sudah hilang. Di desa, orang bilang ia meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi kalau kau bertanya pada mereka yang pernah bermimpi berjalan di pasar itu, mereka akan bilang, Bayu akhirnya pulang. Dan kini di pasar pocong ada pedagang baru, duduk di lapak paling ujung menawarkan sesuatu pada para pengunjung. Bayu tak pernah menceritakan apa yang ia lihat malam itu, karena sejak hari itu ia tak pernah pulang. Kampung itu kini punya satu cerita yang tak pernah berakhir. Dan jika kau berjalan sendirian di malam sunyi, jangan pernah menoleh ke belakang.